Ya oke, ini adalah pengembangan pertama yang dilakukan oleh Juryani. Ini mahasiswi pertama yang mengirimkan. Untuk memberikan komentarnya saya tidak memakai video, tapi cukup dengan audio saja dan file yang saya berikan komentar. Nah, ini di bagian awal diberikan mukaddimah tentang metode-metode untuk mengembangkan buku ajar. Ada metode Dick and Gary, kemudian metode Bob and Gal, kemudian metode 4D, kemudian ada metode ADIE ya gitu ya. Di sini penulis langsung saja mengembangkan buku ajar tanpa menjelaskan ini metodenya siapa, Dick Gary, and Gary, atau Bob and Gal, atau 4D, atau metode ADI ya. Langsung ke nampaknya satu bab 4 yang dipilih, Musolla al-Madrasah. Yang di sini langsung kepada pengamatan gambar ya, seperti ini. Ini pengamatan gambar ya, dijelaskan di presentasinya bahwa pada buku asli itu hanya ada 2 gambar, terus kemudian dikembangkan menjadi beberapa gambar. Kemudian ayo membaca, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Ini yang dimaksud yang mana nih ya? Apakah yang atas ini gambar saja dibaca atau ini yang bawahnya? Ya, karena sebaiknya kalau ini perintah untuk membaca yang di bawahnya, ya sebaiknya ini di bawah juga perintah itu gitu, bersama dengan apa yang dibaca dalam halaman yang sama. Di sini mi'zanatun mu'azzinun azanun. Ya, kemudian terjemahannya dari sebelah Arabnya dari kanan, terjemahnya sebelah kiri. Ini nanti murid SD ini ya, murid SD ini atau MI ini ya, akan salah paham, dikira azan itu adalah terjemahannya menara, muazzin itu juru azan, benar. Kalau mi'zanatun itu artinya azan, ini bisa salah ya murid dalam membaca seperti ini. Seharusnya di bawahnya. Nah, ini diberi kotak-kotak gitu ya. Ya, mi'zanah ini ada 2 kotak, satu Arab, satu terjemah. Ya, demikian dua kotaknya. Kemudian muazzin di atasnya sini, kemudian ada kotak berikutnya, artinya orang yang azan atau juru azan. Demikian juga yang lainnya ya, nanti bisa salah paham. Kemudian yang berikutnya ada perintah ini, ayo waktunya mendengarkan kemudian dipraktekkan. Nah, isma al-azan, hayya ilal masjid, ta'ala ilal midha'ah, ta'ala ila musalla, as-sajjadatu katsiratun, nafidatun kabirun. Ada beberapa yang saya komentari. Pertama, bahwa dalam bahasa Arab untuk menunjukkan perintah itu tidak perlu tanda seru. Ya, tidak ada tanda seru ini dalam bahasa Arab, itu hanya untuk kalimat takjub saja, seperti Masya Allah, Subhanallah, Ma akbar hadal fasl, Ma amzafa hadal makan. Itu semuanya diberi tanda seru. Tanda seru itu bahasa Arabnya kalimat alamah at-ta'ajjub, itu bahasa Arabnya, bukan alamah tambih ya, seru, begitu bukan ya, tapi alamah at-ta'ajjub. Jadi dalam bahasa Arab tanda seru itu hanya untuk kalimat takjub saja. Ini namanya dalam bahasa Arab ya, itu kesalahan karena campur aduk antara bahasa lokal ya, bahasa asli, bahasa ibu dengan bahasa tujuan. Kalau dalam istilah ilmu pembelajaran bahasa itu namanya at-tadakhul al-lughawi. At-tadakhul al-lughawi, jadi saling nyampur gitu ya antara bahasa ibu dengan bahasa tujuan. Ini sangat banyak ini kesalahan ini dilakukan baik oleh sebagian dosen ya, sebagian ustazah, sebagian ustadz ya, bahkan ini di ma'had pun juga sering seperti ini. Ini salah, ini keliru ya. Jangan saya nggak perlu diberi tanda seru. Kalian bisa lihat di semua buku silsilah maupun al-Arabiyah baina yadayk ya, pada semua perintah yang ada iqra, isma, ungzur, lahir, itu nggak ada sama sekali ya. Uktub, nggak ada sama sekali tanda seru, itu ada. Ini kalau dalam bahasa Indonesia yang ini benar, yaitu bahasa Indonesia ya, tapi jangan dicampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Itu pertama. Yang kedua, ta'al. Ta'al itu apakah ada alif ini alif layinah namanya, ada adnanya? Tidak. Jadi
Ta'al itu terakhir huruf lam, tidak ada alif lainnya seperti ini. Ya, ta'ala bukan ta'ala, tapi ta'al. Yang ada ini ya untuk perempuan, ta'ali gitu ya untuk perempuan. Kemudian ini semua yang ada di atasnya diberi al. Ta'ala ilal midha'ah, ta'ala ila musalla. Nah ini kenapa tidak ada alnya? Ini sebaiknya semuanya ada ada al semuanya. Kemudian as-sajadatu katsir. Nah ini mubtada khobar. Ini seharusnya ini muannas, khobarnya juga muannas. Seharusnya as-sajadatu katsiratun. Nah demikian ya. Nafidatun kabir. Ini ada dua kesalahan di sini. Yang pertama adalah muzakkar muannasnya nggak sesuai. Nafidatun seharusnya kabiratun, itu pertama. Dan yang kedua, ini bukan kalimat, tapi ini sifat mausuf. Kalau ingin kalimat, an-nafidatu kabiratun. Ya. Kemudian komentar saya ya, dalam pengembangan yang model seperti ini adalah perintah dalam semua buku ajar yang ditulis, perintah, instruksi, penjelasan, ya, semuanya berbahasa Arab. Dan tidak ada terjemahan dalam buku ajar. Ya, itu tidak ada terjemahan. Jadi tidak seperti ini. Nah, ini bagaimana menjelaskannya dengan gambar. Nah, gambar yang ada di sini ini, ya gambar-gambar yang ada di sini diberi tulisan di sini. Ini misalnya musola, nah itu. Kemudian ini mizana, kemudian ini di bawahnya ditulis mukabbirus saut. Begitu ya. Jadi kita menjelaskan kosakata dengan gambar. Ya, atau dengan sesuatu yang lain ya, jangan memakai terjemah, termasuk instruksi seperti ini ya, tidak perlu memakai terjemah. Ya sekali lagi ini pengembangan yang dilakukan oleh mahasiswi pertama kali yang dikirimkan ke email saya ya. Ya insya Allah ini akan mendapatkan hasil yang baik apapun itu hasilnya. Ya nilainya insya Allah akan bagus ya, walaupun hasilnya mungkin masih perlu banyak diperbaiki ya, tapi karena yang pertama kali mengirimkan ya, memberikan perhatian yang lebih, maka insya Allah ini akan mendapatkan apresiasi yang lebih juga. Sekian komentar saya.